Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Pernah nggak sih kalian, para cewek, itu ngerasa tertarik sama cowok yang udah punya pacar? Entah itu pacarnya cowok atau cewek ya, terlepas dari itu, pokoknya kalian ngerasa tertarik sama cowok yang udah punya pasangan. Bahkan cowok yang udah menikah. Awalnya mungkin kamu cuma ngobrol biasa, mungkin dia teman kerja, teman main, teman nongkrong, teman tapi mesra. Intinya teman. Tapi awalnya kalian cuma chattingan, tapi kamu ngerasa nyaman. Kok ada yang menarik? Padahal kalau dilihat-lihat sebenarnya kelakuannya, mukanya, badannya, semuanya biasa aja. Tapi kenapa ya ada yang menarik? Kamu nggak sendirian, banyak di luar sana yang merasakan hal yang sama. Kenapa cowok ini lebih menarik ketika dia udah punya pacar? Kenapa dia lebih menarik ketika dia udah ada yang punya? Itu bukan hal aneh ya teman-teman, tapi bukan berarti terus harus dibenarkan. Mbak, katamu kan bukan hal aneh, berarti wajar dong? Enggak, ya wajar, tapi nggak terus dibenarkan, nggak terus dibela, nggak terus dilumrahkan. Justru perasaan itu harus kamu sadari, kamu harus sadar biar kamu tidak jatuh ke lubang yang kamu gali sendiri. Kenapa? Sekarang di media sosial itu malah memperjelas realita bahwa cowok atau laki-laki yang sudah berpasangan itu akan lebih menarik. Contohnya gini, kayak aku sering lihat komentar para cewek-cewek gitu ya, dia makin glow up ya semenjak punya pacar, dia semenjak pacaran sama ini jadi makin gini ya. Atau misal dia lagi upload kemesraan atau keintiman, akan ada nih cewek-cewek yang komen, aku juga mau diginiin, aku juga mau dielus, aku juga mau jadi bantalnya, aku juga mau jadi ininya, aduh rahimku anget. Nah itu top tier, rahimku anget. Tapi yang lebih ironis lagi apa? Kalau cowoknya kayak gini, aku mau jadi selingkuhannya, aku siap jadi sugar baby-nya, aku siap menampung sugar daddy ini, culik aku om lah. Itu yang paling ironis menurutku. Tapi kalian harusnya bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa pria ini, laki-laki ini, cowok ini, ketika dia sudah dimiliki orang lain, dia jadi lebih menarik? Pertanyaannya kan di situ. Tenang, ini bukan sebuah fenomena, ini bukan sebuah gosip-gosip belaka, tapi ini ada penjelasannya. Dan semuanya berawal dari otak manusia yang suka membuat shortcut dalam mengambil keputusan. Apa aja sih shortcutnya? Yang pertama ada made choice copying, mengcopy pilihan orang lain. Jadi ketika orang lain sudah menentukan pilihan A, kita ngerasa bahwa pilihan yang dipilih teman kita ini itu justru lebih bagus, lebih menarik, lebih enak, lebih asik, dan lebih-lebih yang lain. Kok bisa? Karena otak kita tuh terbiasa untuk membuat shortcut itu tadi. Jadi otak kita akan mengolah bahwa yang sudah dipilih sama teman kita atau yang sudah dipilih sama banyak orang atau orang lain itu sudah teruji. Contoh kayak kalau kamu ngelihat di sosial media ada artis yang ini pilihan Nagita Slavina atau ini pilihan artis A, ini pilihan influencer B, ini pilihan makeup artis A, B. Nah, padahal belum tentu merek yang nggak dia pilih itu lebih jelek, enggak. Tapi karena dia lebih memilih si brand ini, si barang ini, jadi kalian merasa kalau ini itu sudah teruji, sudah tervalidasi, sudah uji reliabilitas, uji validitasnya udah oke. Itu shortcut di otakmu. Intinya kalau sudah dipilih orang, kamu ngerasa kalau itu sudah teruji, validasi, udah ada stempel lolos gitu, udah ada BPOM gitu. Shortcut yang berikutnya adalah otak kita membuat shortcut yang namanya kayak kelangkaan. Semakin langka sesuatu, maka itu akan semakin berharga. Cowok jomblo di mana-mana. Yang nggak punya pacar itu banyak banget, di mana-mana pateng telecek. Mungkin kamu keluar rumah juga bisa ngelihat ya, tetanggaku jomblo. Jadi kamu ngelihat orang-orang yang belum terstempel itu tadi, dan itu jomblo banyak di mana-mana. Jadi nggak langka jomblo ini, tapi yang langka adalah laki-laki yang sudah dimiliki, yang sudah teruji, gimana dia memperlakukan wanita yang sudah teruji di matamu tuh kayaknya, aku mau nih cowok ini. Itu ibaratkan kayak kalian ngelihat kopi panas pada saat hujan badai gitu, ngombe kopi pas udan-udan atis-atis itu kan kayak syahdu banget. Nah itulah, padahal sebenarnya kopinya biasa aja, cuman kopi hitam saset. Kalaupun nggak hujan bisa kalian temuin, cuman ini kayak cuacanya mendukung, timingnya pas gitu. Jadi seolah-olah kopi panas yang ada di tengah hujan itu seakan terlihat lebih nikmat. Padahal bisa jadi waktu kamu ngelihat pacar orang yang lebih nikmat itu, kamu cuman haus validasi aja, bukan haus kasih sayang. Menyedihkan teman-teman, karena kadang rasa suka itu bukan berasal dari hati, tapi dari ego. Contohnya gini, lihat nih, aku bisa dapetin dia walaupun dia udah ada yang punya, walaupun dia udah ada pawangnya, tapi aku bisa kayaknya dapetin dia. Itu dari ego. Padahal sebenarnya kamu
nggak suka-suka amat, orang ini biasa aja. Bahkan kalau sebelum dimiliki orang lain, kamu nggak ngelirik dia sama sekali. Bukan lagi tentang pengen bareng-bareng, ingin bersama, tapi tentang siapa yang menang. Pengen diakui, pengen divalidasi, intinya pengen berlomba-lomba siapa yang menang dan dapat hadiah. Tapi di dalam hal ini hadiahnya adalah manusia. Dan yang jadi korban atau yang dikorbankan rata-rata perempuan. Lihat cowok udah punya pacar cewek. Terus kalian pacar aslinya sama kamu berlomba-lomba untuk mendapatkan laki-laki ini. Siapa yang dikorbankan? Perempuannya. Lakinya? Ya enak aja dia. Padahal sesama perempuan harusnya saling mendukung, saling support. Tapi ini malah jadi rival, saling menjatuhkan, saling mengalahkan demi memuaskan rasa ingin mempunyai. Sakitnya tuh di situ. Dan rata-rata banyak cewek yang ngelakuin ini dengan dalih cinta tuh kan kita nggak tahu datangnya dari mana. Cinta kan nggak bisa dipaksain. Cinta kan nggak bisa dikontrol. Padahal bisa. Itu bisa dikontrol. Karena apa? Karena cinta itu nggak pernah egois. Oke, kita bahas lagi lebih lanjut. Kenapa kok cowok yang mungkin terlihat tiba-tiba menarik, itu ada alasannya. Cowok yang lagi jatuh cinta itu punya aura tersendiri. Coba cowok-cowok yang lagi nonton ini, kalian telaah lagi. Ketika kalian jatuh cinta, kalian vibes-nya tuh enak, auranya bagus, auranya happy terus, seneng terus. Biasanya kalau kalian nggak lagi jatuh cinta atau mungkin lagi bad mood, kalian lagi capek terus tiba-tiba ada yang nyenggol atau ada yang minta tolong, langsung merengut, besengut, dan lain-lain. Tapi karena kalian lagi jatuh cinta, vibes-nya enak, hatimu lagi riang, gembira, senang, bawaannya senyum terus, bawaannya ramah, soft spoken, dan itu memancarkan daya tarik yang disukai wanita. Dan disinilah wanita harus hati-hati. Yang kamu suka itu auranya, bukan orangnya. Kenapa kok harus hati-hati? Karena yang kamu lihat itu adalah hasil perjuangan dan perawatan wanita lain. Kamu itu jatuh cinta sama cowok yang udah dirawat, dipupuk sedemikian rupa sama cewek lain. Tapi apa? Kamu malah jatuh cinta sama hasilnya, sama produknya. Kamu nggak ngikutin dia dari nol. Hasrat cintanya belum terpupuk, dari dia yang belum berbunga-bunga, sampai akhirnya jadi sekarang. Kamu nggak ngelihat itu dan kamu nggak nemenin prosesnya. Kamu cuma lihat hasilnya aja. Kalau sekarang waktu kamu lagi nonton konten ini, kamu lagi jatuh cinta sama seseorang dan dia punya pasangan, coba kamu tanya ke dirimu sendiri. Apakah ini cinta? Apakah aku sayang sama dia beneran? Apakah aku beneran suka? Atau ini cuma obsesi karena ada adrenalin yang tertantang? Karena beda tipis antara suka tulus sama pengen menang. Dan hati-hati teman-teman buat cewek-cewek di luar sana, jangan sampai kamu terluka karena mengejar sesuatu yang emang bukan hakmu, emang bukan punyamu. Apalagi kamu sampai mengorbankan kehidupan wanita lain, mengorbankan hati wanita lain. Kalau kamu emang beneran perempuan dan menjaga kehormatanmu, jangan biarkan kamu itu jadi alat uji kejantanan laki-laki. Gak mungkin dong kamu sebagai wanita, kriteriamu apa? Yang bajingan, pengecut, mental tempe? Gak mungkin kan, pasti kamu pengen yang baik-baik. Kalau dia emang laki-laki yang baik, dia gak akan mempermainkan dua hati sekaligus. Dia gak akan cepat berpindah hati. Gak terus moro-moro kamu berjuang ingin lagi adrenalinnya kepicu, terus pindah ke kamu. No. Dan buat cowok-cowok yang nonton ini, kalau kamu lagi ada di posisi ini, coba hargain wanita yang sudah berjuang dari nol, yang berjuang ketika kamu emang gak semenarik itu tadinya. Ya kamu basic aja. Tapi dia yang buat kamu istimewa. Tolong jangan lupain itu. Jangan juga jadi cowok yang mengumbar aura seolah-olah tuh kamu masih available, seolah-olah kamu masih bisa dimiliki. Aura aku emang ya gini mbak, aku emang kayak lollipop dibuka, banyak lalat yang nempel. Kalau ada cowok yang bilang kayak gitu, berarti kamu disamain sama lalat guys. Ingat ya teman-teman, buat laki-laki di luar sana, yang awalnya kamu kira itu adalah sebuah pujian, itu bisa jadi awal dari pengkhianatan. Buat tadi teman-teman yang bilang, Mbak, cinta itu kan nggak tahu datangnya dari mana. Betul, tapi kan kemungkinannya bisa kita persempit. Tapi buat teman-teman yang masih mikir cinta nggak bisa dikontrol, cinta itu nggak tahu datang dari mana, datang sama siapa, kalian harus dengar ini. Jatuh cinta itu fitrah. Tapi mengejar milik orang lain, itu pilihan. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Gitu ya teman-teman, jadi buat kamu, kalau kamu lagi ada di posisi suka sama cowok orang lain, coba kalian tulis di komentar, apa sih yang kamu rasain waktu itu, dan gimana caranya kamu keluar dari perasaan itu, dan akhirnya kamu mengambil pilihan untuk nggak ngembat punya orang lain. Tolong tulis di bawah, karena pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat kita. See you in the next video. Bye!